عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala dengan senantiasa mengimplementasikan atau melaksanakan rasa syukur kita dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dengan senantiasa berusaha memperbanyak amal-amal soleh, tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada perkara beberapa hal yang terkait dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di dalam masyarakat Islam ada beberapa hal terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan berasal dari asar-asar yang sahih atau hadis-hadis Rasulullah yang sahih, sehingga banyak cerita-cerita yang beredar di masyarakat kaum muslimin yang justru itu akan menodai kesucian agama kita, agama Islam. Jamaah rahimakumullah, makanya ketika kita membicarakan terkait segala macam yang kita tidak mungkin mengetahuinya, yaitu khususnya hal-hal gaib terkait perkara-perkara agama kita tidak mungkin bisa memahaminya kecuali ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dahulu sampai sekarang banyak sekali di antara kaum muslimin yang bahkan mereka memuja-muja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang justru tidak dibenarkan. Ya, pengalaman dari umat-umat terdahulu. Kenapa orang Nasrani itu salah di dalam beribadah? Karena mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anaknya Gusti Allah. Itu bahkan menganggap bahwa Nabi Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Dan ada sebagian kaum muslimin atau sebagian orang-orang yang pemahamannya nyeleneh, menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW seperti itu juga. Ya, dengan apa? Dengan cara membuat atau mengarang-arang cerita tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kami jelaskan pada kajian yang lalu. Ya, itu. Kita akan lanjutkan tentang beberapa hal terkait kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sudah sepakat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin. Hal ini dikuatkan oleh Rasulullah melalui sebuah hadis. Beliau bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bungistu aw unzila alayya fi." Rasulullah bersabda bahwasanya kenapa ketika ditanya beliau kenapa kok suka berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis, beliau bersabda bahwasanya itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus atau wahyu turun kepadaku. Ini Rasulullah sendiri yang menyatakan demikian.
Dan para ulama sepakat bahwasanya hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari Senin, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merasa bersyukur sehingga beliau melaksanakan puasa pada hari Senin, yaitu puasa sunnah. Dan kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat beliau, kalau kita mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga disunahkan untuk berpuasa hari Senin. Bukan berarti panjenengan nanti ngarang-ngarang ibadah sendiri. Saya lahirnya hari Rebo, nyong puasanya dina Rebo baik. Saged mboten? Tidak boleh, tidak boleh, karena kita bukan Rasulullah. Rasulullah yang mempunyai syariat. Makanya kalau Rasul mengatakan demikian, itu menjadi syariat bagi kita. Tapi kita tidak boleh mencocok-cocokkan. Nyong lahirnya dina Selasa, nyong puasa sunnah dina Selasa bain. Itu tidak seperti itu, jamaah rahimakumullah, yang harus kita pahami. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyatakan, kenapa beliau berpuasa pada hari Kamis? Beliau bersabda, kedua hari tersebut adalah hari di mana amalan-amalan dipaparkan kepada Rabbul Alamin. Setiap amalan kita itu akan diangkat untuk dihadapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan setiap hari Senin dan Kamis itulah amalan tersebut diangkat oleh para malaikat untuk dihadapkan kepada Rabb. Kata Rasulullah, dan aku suka amalanku dipaparkan, sementara aku dalam kondisi berpuasa. Ini alasan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Dan kita sebagai kaum muslimin disunahkan untuk senantiasa mengikuti sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sementara tanggal kelahiran beliau, jamaah rahimakumullah, perlu panjenengan fahami bahwasanya para ulama tidak ada yang sepakat terkait kelahiran beliau. Para ulama ahli tarikh, ahli sejarah, mereka tidak bersepakat dalam hal tanggalnya, bahkan bulannya juga tidak bersepakat. Ada para ulama yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, dan jumhur ulama, kebanyakan ulama memang mengatakan bahwa beliau lahir pada bulan Rabiul Awal, gitu. Akan tapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu diutus menjadi nabi dan rasul adalah ketika beliau berumur 40 tahun, dan wahyu yang pertama adalah turun di bulan Ramadan. Kenapa wahyu yang pertama diturun bulan Ramadan? Dasarnya dari Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, ketika dihitung-hitung dari umur pertama kali Rasulullah menerima wahyu, dihitung-hitung kalau 40 tahun itu pasti ketibane bulan Ramadan. Ini perhitungan para ulama demikian. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya beliau dilahirkan pada bulan Ramadan. Akan tetapi ini pendapat yang lemah, Sementara yang lebih sahih atau yang lebih disepakati oleh para ulama adalah beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Hanya tanggalnya, panjenengan bisa lihat di layar. Ada lima ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Pada intinya apa? Pada intinya tidak ada dalil yang sahih mengatakan berapa tanggal persisnya. Sehingga kalau kita memastikan bahwa Rasulullah misalnya lahir tanggal 2 Rabiul Awal atau 8 Rabiul Awal, itu adalah tidak bisa dijadikan hujah, bukan sesuatu yang pasti. Gitu. Kalau kita di sini biasanya tanggal pinten? Tanggal berapa? Kalau di Indonesia tanggal berapa? 17 apa 12? 17. Rabiul Awal apa tanggal Rabiul Awalnya 12 apa 17 biasanya? 12 nggih? Iya. Itu semuanya adalah berdasarkan tidak ada kesepakatan. Jadi pada prinsipnya adalah beliau secara umum para ulama menyatakan sepakat terlahir di bulan Rabiul
awal, hanya tanggalnya tidak ada kesepakatan antara ulama satu dan yang lainnya berbeda pendapat. Jadi tidak tepat kalau dikatakan Rasulullah lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, masih banyak kemungkinan yang lainnya. Karena semuanya dalil-dalilnya tidak ada yang kuat. Sama masing-masing punya alasan tersendiri. Begitu. Bagaimana sikap kita? Kita mengimani bahwasanya beliau lahir bulan Rabiul Awal. Perkara mau tanggal berapa itu wallahu a'lam. Tidak penting juga. Ya, kenapa tidak penting? Karena memang Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan. Berarti memang tanggal lahirnya Rasulullah, tanggalnya tidak bukan sebuah perkara besar yang harus bukan sebuah perkara besar yang harus selalu diingat-ingat oleh kita atau bahkan dirayakan oleh kita. Itu hikmahnya. Ya. Kenapa para ulama dari zaman dahulu kala sampai kira-kira abad yang ketiga tidak ada satupun dari mereka yang menyarankan untuk merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang seperti ini. Ya, tanggalnya saja masih diperselisihkan. Itu, ya. Bagaimana kita merayakan kalau kita juga tidak tahu ya tanggalnya berapa? Itu secara alasan kita. Akan tetapi pada prinsipnya bahwasanya memang Nabi tidak memerintahkan kita untuk merayakan hari lahir beliau. Ya, kalau sekiranya peringatan hari kelahiran Rasulullah itu adalah sebuah syariat, sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, pasti Rasulullah sudah memerintahkan. Gitu, betul? Itu. Kalau sekiranya perayaan tersebut ada kebaikan di dalamnya, pasti Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan. Agama Islam sudah sempurna. Dan kita tahu sejarah peringatan Maulid Nabi itu pertama kali terjadi pada sekitar tahun 300 sesudah tahun 300 Hijriah. Jadi sekitar 300 tahun sesudah Rasulullah wafat. Itu, dan pertama kali dilaksanakan di daerah Mesir. Itu seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Dan kita sebagai kaum muslimin semestinya tidak perlu mengikuti hal tersebut. Kalaupun ada di antara kaum muslimin yang mengadakan seperti itu, urusannya dewek. Silakan saja. Kita tidak usah mencela, tapi yang penting orang melu. Itu seperti itu. Kalau kita gampang saja dalam beragama, ya. Kalau mereka keyakinannya seperti itu, ya silahkan saja. Urusannya dewek, tanggung jawabnya dewek. Beda. Secara umum, ya, apabila kita melihat tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu terbagi 3, ya, sebagaimana disebutkan para ulama. Yang pertama adalah bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mensyukuri. Kenapa Allah melahirkan atau mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Kalau Allah membiarkan kita tidak diutus Rasulullah, sudah barang tentu panjenengan tidak akan bisa masuk gina betul? Semuanya menjadi ahli neraka. Semuanya kalau Rasulullah tidak dilahirkan. Makanya kita pertama mensyukurinya hal seperti itu terkait dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana cara kita merealisasikan rasa syukur kita seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Caranya seperti apa? Bagaimana caranya merealisasikan rasa syukur kita dengan kelahiran Nabi? Bagaimana caranya? Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Berapa caranya? Dengan berpuasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis. Itu caranya. Bukan dengan memperingati, mengadakan acara-acara ditambah lagi biasanya yang terjadi, ya, di samping anak pengajiannya, anak biduane malingnya nangudzubillah. Itu semuanya kenapa? Karena hal-hal seperti ini syaitan itu pintar sekali, ya. Alah sing penting toli apik anak pengajiannya kok ditambah
anak orangnya mendingan cara apa itu syaitan. Jadi kita harus mengadakan senantiasa, ya. Yang golongan yang kedua, ada yang mereka mengadakan acara Maulid Nabi dengan membacakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat-ingat zaman dahulu, tapi ya zaman dahulu ada, ya. Hal ini sebenarnya hal ini kelihatannya baik. Gini betul. Ya, setiap akan tetapi ketika hal itu terkait dengan ibadah, sekali lagi kita harus paham bahwa ibadah itu harus mengikuti perintah, mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah tidak memerintahkan, itu pasti tidak baik, walaupun manusia menganggap baik. Ini yang harus kita pahami. Jadi walaupun isinya tidak ada dangdutan, tidak ada yang macam-macam, isinya barangkali pengajian. Kalau pengajiannya dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak pernah dicontohkan. Itu. Jadi kalau tidak pernah dicontohkan, ngapain kita laksanakan? Oke, itu seperti itu, secara mudahnya. Terus yang ketiga, ini yang paling parah dan yang terjadi di banyak masyarakat di seluruh dunia, acara Maulid Nabi yang diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang justru bertentangan dengan syariat agama Islam. Ini banyak terjadi kemungkaran di dalamnya. Ini yang apa namanya? Banyak terjadi di kalangan masyarakat. Panjenengan bisa searching sendiri, bisa lihat sendiri, ya. Itu. Ini ada 3 kelompok, ya. Ketika hal seperti ini dilanggengkan di antara kaum muslimin, maka nanti akan kita menjadi orang-orang yang tasyabbuh ta Rasulullah, ya. Aman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyerupai kegiatan orang-orang terdahulu, di antaranya adalah orang Nasrani. Mereka memperingati hari lahirnya Nabi Isa atau Yesus Kristus dan sebagainya. Nanti ketika hal ini dimaafkan atau dilaksanakan oleh kaum muslimin, ya, nanti anak-anak pada nuntut apa? Minta ulang tahun. Gimana betul? Kan contohnya Nabi saja ada ulang tahunnya. Itu. Ini kalau kita langgengkan anak-anak kita, generasi berikutnya, kalau kita tidak mencontohkan yang benar, akan mengikuti. Itu. Alhamdulillah si panjenengan ya, mudah-mudahan sudah tidak ada, ya mudah-mudahan. Kalaupun masih ada, ya terserah, itu urusannya pribadi masing-masing. Itu seperti itu, ya. Dampak buruknya ketika Maulid Nabi ini dirayakan, ini nanti kepada anak-anak kita. Nanti mereka menganggap bahwa memperingati hari kelahiran setahun sekali itu adalah sesuatu yang baik. Lan tak kader kur sedekah tok iki kepengin memberi makan. Tidak, bukan sesuatu. Ketika itu bernilai ibadah atau meniatkan ibadah, panjenengan harus paham bahwa harus ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ada contoh, itu tidak akan bernilai ibadah. Ini yang harus kita pahami. Jamaah rahimakumullah, itulah terkait dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut, ya. Beliau ketika terlahir itu sempat disusui oleh seorang budaknya Abu Lahab, ya, Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Ya, Abu Lahab mempunyai budak yang namanya Suwaibah. Beliau juga sedang menyusui Hamzah, paman Rasulullah. Hamzah itu paman Rasulullah, tapi beda usianya hanya sekitar 4 tahun. Ya, tuaan Hamzah sekitar 4 tahun atau 2 tahun. Itu. Begitu juga dengan Abu Salamah, ya, Abu Salamah. Ya, Suwaibah juga sedang menyusui.
Abu Salamah. Pada waktu itu memang menjadi adat kebiasaan masyarakat Arab ya, ketika mereka melahirkan, mempunyai anak, mereka memang terbiasa untuk memberikan susu baik dari ibunya sendiri maupun dari orang-orang yang bekerja untuk menyusui anak-anak. Ya, itu. Pada awal-awalnya ya beliau disusui oleh Suwaibah. Sekali lagi, Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Kita tahu siapa itu Abu Lahab? Tabat yada abi lahabil watab. Orang yang sudah dilaknat oleh Allah dan diabadikan dalam sebuah surat Al-Lahab. Ya, itu. Akan tetapi, karena beliau menggunakan paman Rasul, pada awalnya beliau sangat mencintai, ya. Mencintai Rasulullah. Abu Lahab ini sangat mencintai Rasulullah sehingga menyuruh budaknya yang namanya Suwaibah ini untuk menyusui Rasulullah ketika masih bayi itu. Dan jemaah rahimakumullah ya, ini dasar dalilnya dari Rasulullah sendiri mengatakan ketika beliau diperintah, kenapa ya Rasulullah engkau tidak menikahi anaknya Hamzah, ya. Bagaimana saya mau menikahi anak Hamzah? Karena Hamzah itu adalah anak saudara sesusuan saya, ya, kata Rasulullah. Sehingga panjenengan sebagai ibu-ibu ini terutama harus berhati-hati juga. Walaupun ya menyusuinya sekali dua kali, itu di dalam agama Islam sudah menjadi hubungan persusuan. Ya, hubungan persusuan itu derajatnya sama dengan saudara kandung di dalam urusan pernikahan itu, ya. Siapa yang menyusui kita menyusui dengan seseorang berarti sudah menjadi mahram. Tidak boleh kita untuk menikah ya dengan orang-orang yang menyusui kita atau saudara-saudara sesusuan kita. Itu. Walaupun pada prinsipnya secara nasab mereka tidak ada hubungan sama sekali. Akan tetapi ketika pernah menyusui itu sudah menjadi saudara sepersusuan. Itu contoh yang terjadi adalah Rasulullah dengan Hamzah. Karena beliau berdua ini adalah saudara sepersusuan, maka anak daripada Hamzah itu menjadi mahram bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Ya, kita sudah pernah membahas terkait mahram dalam agama kita. Begitu juga Abu Salamah, ya. Ini riwayatnya seperti itu. Panjenengan bisa baca sendiri. Ya, Abu Salamah juga termasuk saudara sepersusuan daripada Rasulullah, dan istrinya Abu Salamah qadarullah pada nanti ketika sudah berjalan dinikahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Abu Salamah. Akan tapi anak-anaknya Abu Salamah itu adalah saudara sepersusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh untuk dinikahi. Jadi seperti itu. Ya, ini singkat saja. Jamaah rahimakumullah. Lalu beliau disusui oleh seorang yang berasal dari Taif, namanya Halimah, ya, Halimah Asy'adiyah, seorang wanita yang datang dari Taif. Dari zaman dahulu orang-orang Arab di pedesaan, mereka para ibu yang kebetulan sedang menyusui, mereka datang ke kota untuk mencari penghasilan dengan cara menyusui anak-anak orang kota. Itu seperti itu. Adat yang berjalan pada saat itu adalah seperti itu. Ya, orang-orang desa menyusui anak-anak orang kota untuk dibawa diasuh oleh mereka. Dan Halimah ini termasuk salah seorang yang seperti itu. Beliau datang dari Taif, ya, Taif daerah sekitar dekat dengan Mekah, ya. Berasal dari pedalaman lah intinya. Kalau Mekah kan waktu itu sudah menjadi kota, sedangkan Taif itu masih statusnya desa. Dan beliau datang bersama para wanita, ya. Ini panjenengan bisa membaca sambil mendengarkan keterangan saya. Ya, bahwasanya Halimah ini datang bersama para wanita yang berasal dari Taif.
mereka berusaha mencari anak-anak yang baru lahir, mau artinya apa? Mereka minta untuk mengasuh anak tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena memang pada zaman dahulu di masyarakat Arab mereka mempunyai adat bahwasanya anak itu semestinya dibesarkan di daerah pedesaan. Agar supaya apa? Agar supaya anak itu terhindar dari keburukan-keburukan yang ada di kota. Khususnya terkait masalah bahasa. Ya. Kalau di kota, bahasa Arabnya waktu itu dipakai bahasa Arab, itu adalah bahasa Arab yang berlaku di pasaran, lebih kasar. Berbeda dengan yang ada di pedesaan, yang mereka kebanyakan bahasa Arabnya masih murni. Ini kenapa para orang kota mereka menyusukan anak-anaknya kepada perempuan desa. Dan Halimah ini diantara beberapa rombongan yang datang ke Mekah untuk mencari anak-anak untuk disusukan. Qadarullah, semua wanita itu sudah mendapatkan anak untuk disusui, dibawa pulang ke Taif. Ya, akan tetapi Halimah belum mendapatkan. Pada waktu itu tinggal tersisa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini lahirkan sudah yatim, okay? Sehingga para wanita-wanita yang mau ngode ini, wah ke anak yatim mesti bayar siapa, seperti itu, sehingga tidak ada yang mau, ya tidak ada yang mau, sehingga pada akhirnya Halimah ini sedikit terpaksa untuk mau mengasuh atau menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada balik kelintung orang gawa bocah tidak punya koden ya pekerjaan, maka Halimah akhirnya mau menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjenengan bisa membaca di layar ya. Halimah berkata, sebelumnya anak saya tidak bisa menyusu kepada saya karena musim kering, sehingga air susu untuk anaknya saja tidak cukup. Namun ajaibnya ketika dia menggendong Muhammad, ini pertama kali Halimah Asy'adiyah ini menggendong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba susunya adalah berlimpah dan mampu menyusui anaknya sekaligus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, yang tadinya dia datang mengendarai keledai betina yang lemah, namun ketika dalam perjalanan pulangnya keledai itu menjadi kuat, ya. Kemudian sesampainya di rumahnya di Taif, dia mendapati ternyata kambing-kambingnya menjadi gemuk dan susunya berlimpah. Ini semuanya adalah berdasarkan riwayat dari Halimah langsung melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berita ini adalah sesuatu yang sahih yang harus kita imani, demikian adanya. Ya, Halimah yang tadinya merasa keberatan untuk mengasuh Rasulullah, terpaksa mau untuk menyusui Rasulullah. Ketika pertama kali saja Halimah ini merasakan keberkahan dari bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlimpahnya air susunya, lalu keledai yang tadinya lemah menjadi kuat, sampai di rumah ya kambing-kambingnya menjadi gemuk dan sebagainya. Banyak sekali keberkahan. Ya, dari peristiwa ini ya kita harus kembali kepada Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah sudah sering memperingatkan ketika kita membenci sesuatu atau mencintai sesuatu, ketika itu luput dari kita, ya, itu kita tidak usah terlalu menyesal. Atau hal sebaliknya, kadang kita membenci sesuatu padahal pada sesuatu yang kita benci itu terdapat banyak kebaikan. Ya, wangasa antakrahu syai'an. Barangkali kamu membenci sesuatu, kata Allah, wa huwa khairul lakum, padahal hal tersebut baik bagi kamu. Wangasa antuhibu syai'an, barangkali kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu yang kamu cintai itu buruk bagi
kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ini, ya. Makanya ketika kita misalnya diterima musibah, kekurangan dana, kekurangan uang, terlibat kemiskinan barangkali, ya, kita kan benci, ya. Akan tetapi kata Allah, barangkali dengan panjenengan diberi kemiskinan, maka panjenengan menjadi rajin maring masjid misalnya seperti. Berbeda ketika panjenengan diberi uang yang banyak, ketone apik. Akan tetapi dengan panjenengan misalnya sekarang diberi uang yang banyak, kayaknya kon ngaji ora gelem ora. Gini apa nggih? Ya sibuk dolan ngene karena uangnya akeh. Begitu nggih? Itu. Ini kasus Halimah seperti itu. Ya tadinya membenci, ya, atau tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, ya, akan tetapi Allah memberikan mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui, ya, dari menyusui Rasulullah ini juga akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kita kehidupan berkeluarga misalnya. Ya, kita dengan istri kita, ya, barangkali ada di antara sifat-sifat istri kita yang tidak kita sukai. Akan tapi panjenengan juga harus lihat yang baik juga banyak, kebaikannya juga banyak. Itu. Atau barangkali panjenengan menyukai istri terlalu berlebih, padahal dengan demikian panjenengan akan memberikan keburukan yang banyak. Itu, ya, itu seperti itu. Karena memang di dalam kehidupan kita di dunia semuanya mengandung misteri. Hanya Allah yang maha mengetahui. Makanya ketika kita ditimpa apapun juga, ya, dalam kehidupan dunia ini kita harus berhusnuzon kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah, ya, kita yakin bahwasanya musibah yang kita alami ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak tahu kebaikan apa yang akan menyusul. Inna ma'al ngusri yusro. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu seperti itu. Ketika kita memahami itu, kehidupan ini santai, ya. Kita bisa menjalaninya dengan ikhlas. Tidak terlalu ketika panjenengan kehilangan apa-apa tidak terlalu bersedih, ya. Ketika diberi apapun juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberi rezeki apapun juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan senantiasa sadar, ya, bahwa hal tersebut adalah ujian. Itu, ya, kita harus sadar. Kalau kita sudah sadar, insya Allah, ya, kita akan senantiasa mendapat keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ya, barangkali kamu membenci sesuatu yang padahal yang kamu benci tersebut ada kebaikan yang banyak. Itu, ya. Ini sesuatu yang sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ngertine angger wis kedadian nggih. Iya, tembe ngajok. Oh, ganung ora kayak sih. Itu padahal pada prinsipnya di awalnya kita tidak suka, padahal Allah menyimpan kebaikan yang banyak pada sesuatu yang tidak kita suka itu. Iya. Kita lanjutkan. Ya. Ini kata para ulama di antara hikmah kenapa Rasulullah atau secara umum adat dari orang Arab adalah mereka menyusukan anak-anaknya untuk diasuh oleh orang-orang di daerah pedesaan adalah di antaranya untuk membiasakan, ya, anak-anak untuk
anak kecil itu berada di daerah yang segar, yang jauh dari kontaminasi. Kontaminasi ini apa? Pencemaran pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran dari segala macam pergaulan, dari segala macam kekotoran-kekotoran, sehingga anak ini tumbuh dengan secara wajar. Ya, secara wajar. Ya, panjenengan mungkin bisa merasakan ketika seorang anak kecil yang terlahir di Jakarta dengan di daerah Cikadu, saya yakin akan ada perbedaannya. Gini betul? Ya, kalau daerah Jakarta dari mulai kecil sampai berapa hari akan senantiasa curiga kepada orang. Gini betul? Berbeda nggak orang Cikadu? Ya, masih masih bisa menerima, ya masih bisa bergaul dan sebagainya. Berbeda dengan anak-anak kota. Mereka terbiasa hidup di perkotaan yang tidak mengenal tangga parok. Itu seperti itu. Ya, kehidupannya terkungkung di rumah, sehingga secara psikis, secara psikologi mereka tidak bebas. Perkembangan emosionalnya jelas berbeda. Itu berbeda dengan anak-anak yang hidup di kampung, karena lebih bebas kalau di kampung, karena juga lebih aman dan lebih terjamin keselamatan mereka. Itu khususnya untuk Rasulullah SAW, karena beliau memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul, sebagai orang yang paling mulia, maka beliau benar-benar dijaga, ya. Beliau dirawat oleh Halimah agar supaya beliau menguasai, dari awalnya adalah beliau menguasai bahasa Arab yang murni, ya, yang belum ada percampuran dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, saya pengalaman ketika berada di Arab, ngomongnya tidak seperti bahasa Al-Quran, ngomongnya ya kayak bahasa kita sehari-hari. Ya, berbeda dengan bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Kalau di Al-Quran bahasanya, tata bahasanya luar biasa, ya. Tapi kalau dalam pergaulan sehari-hari ya tidak seperti itu, ya. Bahasa Arabnya bahasa Arab pasaran, gitu. Ya. Berikutnya adalah untuk membiasakan anak itu tidak dimanja, ya. Kalau di kota rata-rata anak-anak itu dimanja, ya. Kalau kita, apalagi kita ya, yang senior dari kecil, boro-boro dimanja jajan ya, masih kecil kon ngerapek ya dan sebagainya, cari kayu bakar dan sebagainya. Ya berbahagia anak-anak sekarang ya sudah tidak seperti itu lagi. Jadi pada prinsipnya ya masih lebih mending daripada anak-anak di kota, ya. Karena secara prinsip di desa lebih, walaupun sekarang ini sudah perbedaannya tipis antara anak kota dan desa, itu. Tapi zaman dahulu benar-benar terasa. Ya. Ini diantara hikmahnya. Tumbuhnya anak-anak di perkampungan akan menyebabkan mereka tumbuh dengan normal, baik secara fisik maupun pikiran. Memang demikian itu, seperti yang sudah sampaikan. Ya, bahwasanya anak-anak di perkotaan itu biasanya mereka terkungkung, ya, ngertine hanya sekolah, rumah. Setelah itu sudah tidak ada tempat bermain, tempat sosialisasi yang seperti anak-anak di kampung. Ini hikmah daripada kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat di kampung. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, ini adalah sebuah peristiwa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya beliau diasuh oleh Halimah itu sampai umur 4 tahun. Kalau ibu-ibu sekarang di desa ya mana-mananya, nggak ada yang tega. Tapi memang adatnya berbeda. Pada zaman dahulu jadi di Jazirah Arab itu seperti itu, ya. Sampai umur 4 tahun beliau diasuh oleh Halimah. Ya, Halimah ini merasa sangat suka dengan Nabi Muhammad, karena begitu Halimah itu mengasuh Nabi Muhammad, keberkahannya melimpah ruah. Ya, ternaknya, ya
kehidupannya semuanya menjadi baik, sehingga Halimah tidak buru-buru untuk mengembalikan Nabi Muhammad kecil kepada ibundanya, gitu. Akan tapi beliau tahan sampai umur 4 tahun. Akan tetapi suatu ketika terjadi peristiwa ini, ya. Di antara mukjizat yang disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, bahwasanya pada masa kecil, ya, umur sekitar 3 sampai 4 tahun, Rasulullah pernah mengalami pembedahan, ya, pernah dioperasi. Siapa yang operasi? Malaikat Jibril. Kira-kira kalau dokter spesialis pintar pundi? Ya, ya, dokter spesialis dengan malaikat Jibril kira-kira pintar pundi? Ini kita lihat ada dua kejadian Rasulullah di belahnya. Yang pertama pada saat masih kecil, yang kedua tatkala beliau Isra Mi'raj, ya, itu juga mengalami pembelian. Kita lihat hadisnya sangat panjang. Kita baca saja terjemahannya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi malaikat Jibril saat beliau sedang bermain dengan anak-anak lain. Beliau sedang bermain dengan anak-anak di kampung Taif ini. Qadarullah, konon katanya sampai hari ini kampungnya Halimah ini masih ada, masih eksis di Taif. Ya, wallahu alam, saya juga belum mencari informasi terkait hal tersebut. Hanya memang dengar-dengar masih ada kampungnya Nabi Muhammad ketika masih kecil. Lalu Jibril menggenggam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan menjatuhkannya, lalu membelah dadanya, dibelah dadanya. Nganggo apa? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan. Gampang lah ya malaikat kalau tangan ya bisa. Ya kan tidak usah banyak berpikir pesona kayak apa dan sebagainya. Itu urusan Allah dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai orang yang sebagai utusan Allah, sebagai malaikat tertinggi, pemimpinnya para malaikat, sudah tentu cara wong cika dunia sipil. Ya. Kemudian mengambil jantung beliau dan mengeluarkan segumpal darah darinya. Jantungnya diambil. Kok orang mati? Jantungnya diambil kok orang mati? Ya kalau kita berbicara dahulu kala mungkin ini nggak masuk akal, gini betul. Tapi zaman sekarang masuk akal. Banyak orang operasi jantungnya dikondisi dalam kulkas. Gini betul. Pencangkokan jantung sekarang bisa, jantungnya diambil. Itu kue dokter manusia, malaikat Jibril lebih canggih lagi alatnya. Ini ya, kalau Anda mengatakan ini peristiwa mustahil terjadi, ini bantahannya seperti itu. Ya, jangankan sih malaikat Jibril, dokter sekarang sudah bisa membelah manusia, dibelah, jantungnya dilihat, dibersih, sudah bisa. Gini betul? Ini sekarang sudah bisa, paru-paru dibelah, ya, dibersihkan dan sebagainya, sudah bisa. Wonge orang mati. Jadi hal seperti ini bukan lagi ajaib. Kalau zaman dahulu mereka banyak yang tidak percaya. Lah bagaimana nggak belah jantungnya yang mati? Itu. Kan tapi ini mukjizat dari Allah Tabaraka wa Taala. Ya seperti mukjizat Nabi Isa. Ya beliau lahir tanpa seorang ayah. Kalau zaman dahulu iya. Ya maksudnya itu bagaimana mungkin? Tapi kalau zaman sekarang sangat mudah. Gini betul? Ya panjenengan sekarang namanya ada bayi tabung. Panjenengan dijikot spermanya pakai suntikan, dilebokna spermanya di dalam rahimnya kaum perempuan jadi. Ini manusia saja bisa Pak Maning. Singgawe manusia itu loh, itu seperti itu, ya. Kalau kita berbicara terkait agama dan syai'in, ya agama Islam tidak akan pernah bertentangan. Pasti ada titik temunya. Ini termasuk juga dibelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebuah hal yang mustahil. Itu, walaupun memang itu sebuah mukjizat, ya. Pada saat itu belum ada dokter, belum ada pisau bedah, belum ada bagaimana jahitnya.
Dan perlu panjangan fahami, Rasulullah itu ada jahitannya di dadanya, ada bekas jahitan malaikat Jibril. Gitu. Jahitnya karo apa? Itu seperti itu. Cuman dulu belum ada, tapi itu Jibril. Jibril diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha mengetahui segalanya. Apakah Allah tidak tahu caranya bedah jantung? Sing menjadikan dokter, menjadikan mereka faham bagaimana cara menjahit luka. Itu semuanya Allah yang mengajari, ya. Pada prinsipnya seperti itu. Ya, kita kembali. Jibril berkata, ini adalah bagian setan darimu. Kemudian jantung beliau dicuci oleh Jibril. Jantungnya dikumbah. Dikumbah. Ini bahasa yang kita tidak usah terlalu memikirkan bagaimana caranya, karena kita tidak akan sampai, ya. Akan tapi pada kenyataannya di dunia medis hal-hal seperti ini bisa dilakukan, gitu. Dari tempayan yang terbuat dari emas dengan dibilas dengan air Zam-Zam lalu dijahit kembali oleh Jibril setelah jantung itu dikembalikan ke tempatnya semula. Ini, ya. Dan para sahabat, ada sebagian sahabat yang pernah melihat dada Rasulullah itu memang ada bekas jahitan. Itu qadarullah. Ya. Karena beliau sedang bermain dengan anak-anaknya, anak-anak lain, teman-temannya, otomatis anak-anaknya pada bertinggi, ya pada melayu, ya pada lari, mereka lapor maring siapa? Maring Halimah ibu susuannya. Lapor apa? Muhammad wis dipateni, anak-anak geger. Gitu. Lalu singkat cerita, ini juga ada hadis yang panjang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya setelah kejadian tersebut, ya Halimah merasa khawatir, mbok Nabi Muhammad ini dibunuh. Ya karena Halimah tidak tahu bahwasanya itu adalah seorang malaikat dan sebagainya. Ya, itu ini dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, ini panjang saya bacakan saja. Saat itu yang mengasuhku adalah seorang wanita dari Bani Syad bin Bakar. Kemudian aku bersama seorang anaknya pergi menuju tempat pengembalaan kambing kecil kami. Ini, ya. Nabi Muhammad SAW masa kecilnya sampai remajanya menjadi pangon wedus itu, ya. Nanti hikmahnya seperti apa nanti? Lanjut. Namun kami tidak membawa bekal. Aku pun berkata, wahai saudaraku, pergi dan ambillah bekal makanan dari ibu kita. Maka saudaraku itu pergi dan aku tetap berada di sisi domba gembalaan kami. Tiba-tiba, ya, karena kecil Rasulullah, di dalam pandangan Rasulullah darani manuk, ya. Terlihat 2 ekor burung berwarna putih yang sepertinya kedua burung itu adalah burung nasar. Padahal itu malaikat, ya. Akan tapi karena Rasulullah masih kecil waktu itu, yang terlihat atau yang tergambar pada diri Rasulullah adalah 2 ekor burung. Salah satu burung itu berkata kepada temannya, apakah dia orang yang kita cari? Maksudnya malaikat Jibril dan temannya, walau alam siapa, ya, itu berkata, apakah anak tersebut yang kita cari? Temannya menjawab iya. Lalu keduanya pun bergegas menujuku, lalu memegangku dan menelungkupkanku di atas leherku. Kemudian keduanya pun membelah dadaku dan mengeluarkan hatiku. Mereka mengeluarkan 2 gumpalan darah hitam darinya. Setelah itu salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya, ambillah air salju. Lalu mereka mencuci isi perutku dengan air dan salju. Kemudian salah satu dari mereka berkata lagi, ambillah air yang dingin, dan mereka pun mencuci hatiku dengan air dingin itu. Salah satunya berkata lagi, ambilkan as-sakinah, ketenangan dan kedamaian. Keduanya pun menebarkannya di dalam jantungku. Setelah itu salah satu dari keduanya berkata, jahitlah, tutuplah. Ya, ia pun menutupnya kembali dan memberikan tanda kenabian. Sampai di sini kita harus pahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sudah dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi orang yang maksum. Kenapa peristiwa ini terjadi?
itu agar supaya Rasulullah memang dijaga hatinya, sudah benar-benar dibersihkan oleh Allah, sehingga tidak ada yang terbersit dalam hati Rasulullah untuk melakukan keburukan, tidak ada. Bahkan sebelum Rasulullah Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rabi, ya, belum mengenal Islam, beliau tidak pernah terbersit untuk melakukan keburukan. Kenapa? Memang dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau tidak pernah merasa takut, ya, tidak pernah khawatir dan sebagainya. Karena beliau sudah diberi sakinah di sini. Jadi diberi hatinya sudah dipenuhi dengan sakinah, ketenangan. Lalu salah satu dari keduanya berkata kepada temannya, letakkanlah ia pada satu timbangan, kemudian letakkanlah 1000 dari umatnya pada timbangan yang lain. Ini sebagai tamsil, perumpamaan. Maka aku pun melihat 1000 dari umatku yang berada di atasku, artinya Nabi Muhammad ketika ditimbang, Nabi siji, umatnya 1000, abot pundi? Tetap abot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu, ya. Itu baru 1000. Kalau ditambah lagi tetap saja bobotnya Rasulullah itu lebih berbobot dari kita semuanya. Ya, makanya memang karena Rasulullah sudah dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa untuk menjadi manusia yang paling sempurna. Sehingga kita para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah itu maksum, ya, terbebas dari kesalahan dan dosa. Setelah itu mereka berdua pergi meninggalkanku. Aku merasa sangat ketakutan. Aku kembali pulang menemui ibuku, maksudnya ibu susuanya, dan mengabarkan kejadian itu padanya. Hingga ia khawatir jika aku telah terganggu. Kemudian ibuku berkata, aku meminta kepada Allah untuk melindungimu. Kemudian ia meletakkan pelana di atas unta miliknya, lalu meletakkan di atas pelana unta tersebut, sementara ia duduk di belakangku hingga kami sampai pada ibu kandungku. Ya, karena peristiwa ini maka Halimah merasa takut Nabi Muhammad atau kenapa-napa, ya, sehingga beliau mengantarkan Nabi Muhammad kepada ibunya yang asli, yaitu sinten? Aminah, Aminah, ya. Beliau nanti diasuh oleh Aminah tidak lama, ya, paling sekitar sampai umur 6 tahun. Insyaallah kita lanjutkan pada kajiannya akan datang, itu, ya. Ternyata maaf, ini yang terakhir. Apa yang diucapkan oleh ibunya, yaitu Aminah. Ibu asuhku lalu berkata kepada ibu kandungku, aku telah menunaikan amanahku dan tanggunganku. Kemudian ia menceritakan tentang kejadian yang menimpaku. Ya, Aminah bercerita kepada Halimah bercerita kepada Aminah tentang kejadian yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kejadian itu tidaklah mengejutkan ibuku, karena memang walaupun si Aminah ini notabene belum beragama Islam karena belum ada Rasulullah, ya, memang beliau sudah sering diberi mimpi bahwa yang dikandungnya atau bayi yang ada di kandungnya itu akan menjadi orang yang istimewa. Makanya ibunya Rasulullah berkata, sesungguhnya aku telah melihat cahaya yang keluar dariku yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Dan ini menjadi ilham, ya. Kalau orang biasa namanya ilham, ya. Kalau Nabi itu wahyu. Kalau kita kadang mendapat ilham, baik melalui mimpi, melalui ketetapan hati. Ini termasuk Aminah ini. Beliau mendapatkan ilham dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa yang dikandungnya, anaknya ini nanti akan menjadi orang yang istimewa. Gitu. Sehingga ketika diceritakan oleh Halimah kejadian bahwa Rasulullah dibelah dadanya, beliau tidak terkejut. Itulah, ya, terkait beberapa peristiwa masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang
bisa kita jadikan pelajaran, ya, bagaimana Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi ujiannya sudah sedemikian besar, bahkan dari mulai kecil, okay? Beliau sudah yatim dari masa di kandungan, nanti ketika umur 6 tahun sudah yatim piatu. Insyaallah kita lanjutkan di kajiannya akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.